kemudian juga apa bisa bagus nilainya nanti ya. Oke. Jadi untuk yang perlu mendapatkan perhatian utama kualitas gitu. Jadi kita lihat di sini poinnya adalah satu, mengucapkan bismillah, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, memohon izin secara lisan, kemudian mencuci tangan sebelum, mencuci tangan setelah pemeriksaan, kemudian mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah setelah selesai pemeriksaan ya. Gitu. Jadi ini adalah poin profesionalitas yang memiliki bobot yang sama dengan pemeriksaannya sendiri. Jadi bobotnya 20 ya. Gitu. Jadi jangan sampai hilang poin ini gitu, lumayan buat nambah-nambah gitu. Jadi ini udah betul-betul harus apa di luar kepala ya. Jadi udah muscle memory. Untuk jenis soalnya ada dua, pemeriksaan nervus cranialis dan pemeriksaan refleks. Jadi untuk pemeriksaan nervus cranialis, soal yang pertama eh, ada pemeriksaan nervus cranialis 2 dengan Snellen chart ya, tajam penglihatan dengan Snellen chart. Jadi ini langkah-langkahnya ini harus betul-betul dilakukan. Gitu. Apabila satu langkah saja tidak dilakukan, itu maka nilainya 1. Jadi dapat melakukan namun kurang tepat gitu. Jadi itu. Kalau yang 2 itu dapat melakukan dengan tepat tetapi tidak menyampaikan definisi normal. Jadi kata-kata ini ya, kondisi normal adalah bisa mencapai 6/6 gitu ya, atau hanya melakukan pada salah satu mata aja gitu ya. Itu nilainya 2 gitu. Terus kemudian apabila mau dapat nilai 3, ya, jadi sempurna, maka bisa melakukan dengan tepat dan menyampaikan kondisi normalnya bagaimana. Bobotnya 20 ya. Jadi caranya menghitung benda seperti apa, hal-hal seperti ini ialah kalau dia nilainya 3 dari 3 ini maka total 20. Tapi apabila nilai cuma dapat nilai 2 maka 2/3 kali 20. Gitu sama 1/3 kali 20. Gitu ya. Jadi cara penghitungan nilainya. Selanjutnya untuk yang nervus 2 itu ada pemeriksaan lapang pandang. Gitu. Jadi ini langkah-langkahnya ya, duduk berhadapan dengan pemeriksa dari jarak 30 sampai 40, kemudian menutup mata salah satu, lapang pandang diperiksa dengan mengarahkan ujung ballpoint, kemudian kemudian menggerakkan dari eh, luar sampai batas yang bisa dilihat oleh penderita. Kemudian ini juga harus disampaikan ya gitu. Jadi sama seperti yang tadi, kalau dari langkah 1, 2, 3, 4 ini tidak dilakukan namanya, ada satu yang tidak dilakukan namanya nilainya 1, gitu. Kemudian melakukan dengan tepat tapi tidak bisa menyampaikan bahwa superior 50-60 derajat, inferior 60-75 derajat, atau menyampaikan tapi salah ya. Gitu kan ini harus menyampaikan definisi normal dengan benar. Gitu, atau melakukan hanya pada satu sisi, itu nilainya 2 gitu. Tapi kalau bisa melakukan dengan tepat dan menyampaikan definisi normal ini dengan benar derajat-derajatnya, gitu. Itu untuk pemeriksaan nervus cranialis dari soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, ada pemeriksaan kedudukan dan pergerakan bola mata. Jadi ini nervus cranialis 3, 4, 6 ya. Itu kita perhatikan caranya menggerakkan dengan huruf H sambil menanyakan apakah ada penglihatan double atau tidak. Gitu ya. Dan kemudian menyampaikan bahwa kondisi normal kedudukan bola mata sejajar dan dapat melirik ke arah sesuai huruf H tadi. Gitu ya. Itu sama ini ya apa namanya penilaiannya melakukan dengan tepat dan menyampaikan definisi normal baru dapat nilai 3. Gitu. Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah pemeriksaan nervus pupil ya. Untuk 3, 4, 6 ini ada pemeriksaan nervus pupil dengan meminta pasien berbaring terlentang dengan mata melihat lurus ke atas. Kemudian tidak usah mematikan lampu tapi cukup menyebutkan bahwa penerangan ruang periksa dimatikan, mempersiapkan senter, kemudian memeriksa ini dan memeriksa refleks cahaya konsensual dengan cara demikian. Gitu. Jadi kemudian menyampaikan bahwa kondisi normal refleks cahaya langsung adalah
pupil sisi ipsilateral mengecil dan tidak langsung atau konsensual adalah kontralateral yang mengecil. Sama ya penilaiannya ya. Itu terus kemudian untuk soal yang ketiga, pemeriksaan nervus cranialisnya adalah 8 ya, pemeriksaan tes rombak dan rombak dipertajam keseimbangan ya. Jadi caranya demikian gitu, terus kemudian menyampaikan positif. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Jadi menyampaikan positif bila pasien jatuh ke salah satu sisi. Jadi ini kondisi tidak normalnya kan. Kalau soal-soal yang soal pertama sama soal kedua tadi kan kondisi normalnya bagaimana itu disampaikan. Yang soal yang ketiga ini kondisi tidak normalnya gitu. Jadi hasil positif apabila pasien jatuh ke salah satu sisi. Itu ya, jadi disampaikan ya ini ya. Itu terus kemudian soal untuk soal yang ketiga bagian kedua, ini pemeriksaan jalan tandem, meminta pasien berjalan setapak demi setapak selama panjang 2 meter dan mengamati ini. Ini sama. Jadi yang disampaikan adalah kondisi abnormalnya, yaitu jatuh atau berdeviasi ke salah satu sisi ya. Itu harus disampaikan. Untuk variasi soal terakhir, jenis soal terakhir dari pemeriksaan nervus cranialis ini adalah pemeriksaan nervus accessorius ya, trapezius dan sternocleidomastoides. Jadi untuk trapezius ini ada gambarnya seperti ini, meminta pasien untuk mengangkat bahu kanan dan kiri ke atas dan menekan ke bawah ya untuk membandingkan kekuatan. Disampaikan kondisi normal adalah kekuatan kanan sama dengan kiri. Untuk yang ini yang disampaikan adalah kondisi normalnya. Gitu, terus kemudian untuk pemeriksaan sternocleidomastoides caranya seperti ini. Gitu, jadi meminta pasien menoleh ke kiri, menahan rahang, kemudian ke kanan, menahan rahang dengan demikian ya, seperti kemudian posisi normal, kondisi normal adalah kekuatan kanan sama dengan kiri. Itu harus disampaikan. Jadi setiap mahasiswa nanti akan mendapatkan soal pemeriksaan nervus cranialis dan pemeriksaan refleks. Gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari nervus cranialisnya. Waktunya 15 menit, namun dilihat apabila bisa dikurangi ya bisa sampai 12 menit gitu untuk totalnya. Jadi kalau besok mau latihan mungkin ambil 12 menit aja gitu ya. Jadi mulai dari membuka pintu, mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam ke dokternya gitu, terus kemudian memberikan ininya apa nomor ujiannya atau nomor apa name tag gitu ya. Itu terus kemudian menghampiri pasiennya dan melakukan poin-poin profesionalitas tadi, dilanjutkan dengan pemeriksaan nervus cranialis dan pemeriksaan refleks. Untuk pemeriksaan refleks, untuk variasi soal yang pertama, itu adalah pemeriksaan refleks biceps saat duduk. Jadi nanti pada soalnya sudah jelas yang harus dilakukan hanya, misalnya tadi pemeriksaan tajam penglihatan dengan Snellen chart dan pemeriksaan lapang pandang. Itu aja. Jadi kan pemeriksaan nervus 2 kan sebenarnya banyak gitu, termasuk pemeriksaan penglihatan warna dan lain sebagainya, tetapi itu tidak dilakukan gitu. Jadi soalnya nanti bukan lakukan pemeriksaan nervus 2, bukan begitu, tapi lakukan pemeriksaan nervus 2, tajam penglihatan dengan Snellen chart dan lapang pandang gitu ya. Ini sama juga, bukan lakukan pemeriksaan refleks saat biceps gitu, bukan, atau ekstremitas atas gitu, enggak juga. Tapi dipilih, sudah ditulis itu pemeriksaan refleks biceps saat duduk. Jadi tidak saat tidur gitu. Jadi nanti perhatikan soalnya ya, karena nanti ada yang saat tidur juga gitu. Jadi pada saat kita CSL kemarin kita sudah ini ya sudah melakukan dan sudah kita lihat yang lebih gampang yang mana gitu. Jadi yang lebih memudahkan peserta ujian yang mana itu yang kita ujikan ya. Jadi mempersilapkan pasien duduk dengan sikap lengan setengah ditekuk, kemudian lengan bawah. Oh ya, ini lupa saya lupa ini. Nah, ini dia. Jadi cara memegang tangannya itu persis seperti ini ya. Jadi apabila tidak seperti ini, itu ada kalian akan mendapatkan nilai 1 karena dianggap kurang
tepat. Jadi kita perhatikan bahwa tangan kiri kita sebagai pemeriksa itu dari arah belakangnya pasien seperti itu. Kemudian kita perhatikan ini ada jempolnya di situ dan ini tangan kanan mengetuk jempol kita. Gitu ya. Jadi apa? Posisinya harus seperti ini. Gitu baru bisa dikatakan benar. Itu kemudian ini ada perlu diperhatikan poin nomor 4 juga dilakukan stimulasi di otot biceps. Jadi selain di tendonnya, otot bicepsnya juga harus diperiksa, juga harus diketuk, gitu ya. Kemudian harus dilakukan pada pada tangan sebelahnya dan menyampaikan bahwa refleks normal atau plus 2. Jadi kata-kata ini disampaikan ya, normal plus 2 itu fleksi lengan di sendi siku. Kata-katanya demikian ya. Jadi sebenarnya eh, sebuah OSCE itu seharusnya mulai dari anamnesis sampai penata laksanaan. Gitu. Jadi ada proses berpikir yang menyingkirkan diagnosis banding, kemudian memilih pemeriksaan apa yang mau dilakukan, kemudian menentukan diagnosis kerja dan menyampaikan diagnosis bandingnya, kemudian memilih penata laksananya. Itu seharusnya OSCE itu seperti itu. Kalau soal OSCE yang seperti ini itu istilahnya sebenarnya bukan OSCE tapi DOPS, jadi procedural skill, penilaian untuk procedural skill. Jadi oleh karena itu maka harus sesuai prosedur, betul-betul step by step-nya harus betul-betul sama. Itu termasuk apa yang diucapkan itu juga sama. Itu baru dikatakan betul. Tapi itu semua kan insya Allah apa ya kasarannya itu enggak pakai mikir gitu loh. Jadi pokoknya dilakukan dengan benar aja. Tapi mengapa ini dilakukan? Terus nanti kalau ternyata ini positif berarti orangnya sakit apa? Itu enggak ada pemikiran seperti itu. Jadi oleh karena itu prosedurnya harus betul-betul benar ya. Itu karena titik berat penilaiannya di situ. Ini juga sama apa penilaiannya kalau cuma melakukan pada satu sisi dapatnya nilai cuma 2, tapi apabila melakukan semuanya dengan benar mendapatkan dan menyampaikan definisi norma juga dengan benar poinnya 3. Dilanjutkan dengan pemeriksaan refleks triceps saat duduk. Ya, jadi ini caranya juga seperti ini. Ini apa diperhatikan apa yang diketuk yang mana. Kalau ini kan tidak perlu dialasi oleh ibu jari ya, gitu. Kemudian jangan lupa dilakukan stimulasi di otot triceps juga dan dilakukan pada tangan yang sebelahnya dan menyampaikan bahwa refleks normal plus 2 adalah terjadi ekstensi lengan bawah di sendi siku. Itu terus kemudian untuk variasi soal yang kedua, jadi temannya yang 346 tadi itu ada pemeriksaan refleks tendon lutut saat duduk. Ya, jadi pemeriksaan tendon lutut saat duduk ini gambarnya seperti ini. Itu jadi langkah-langkahnya seperti ini ya dan menyampaikan kondisi normalnya demikian. Gitu penilaiannya sama. Kemudian selain itu juga Achilles. Nah, Achilles ini saat berbaring. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Sudah tertulis di soalnya. Achillesnya saat berbaring. Gitu. Jadi perhatikan soalnya. Kemudian langkah-langkahnya seperti ini dan normal plus 2-nya lantar fleksis kaki ya. Ini sama penilaiannya normal. Baru dapat nilai 3. Kemudian untuk pemeriksaan refleks Stroessner, jadi eh, untuk pemeriksaan refleks ini, baik yang fisiologis tidak perlu diperhatikan atau tidak perlu merasa khawatir apabila pasiennya tidak muncul refleksnya. Karena bukan itu yang dicari. Yang dicari ialah melakukan dengan teknik yang benar dan tahu kalau positif atau kalau normal atau ya sesuai soalnya ya, atau normal itu seperti apa. Gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, oh kok tadi apa namanya, aku kok nggak apa keluar refleks lututnya gitu. Terus apa refleks bicep tricep kok nggak keluar kayak gitu tuh. Terus temennya kok keluar gitu terus bingung terus Aku sih. ya, jadi apa soal berikutnya tuh jadi kepikiran yang itu gitu itu
nggak usah dipikirkan. Jadi yang penting tekniknya benar, urut-urutannya benar, caranya melakukannya benar, kemudian tahu hasil yang diharapkan itu apa, itu ya. Jadi kayak pemeriksaan refleks Turner ini kan nggak mungkin kita mengharapkan positif orang pasiennya. Kita kan pasien sehat semua, gitu. Jadi yang dicari memang bukan menimbulkan munculnya refleks itu, tapi cara dan ini pengetahuannya bahwa refleks positif adalah gitu ya. Jadi ini caranya mengangkat jari pasien itu harus seperti ini juga. Caranya menstimulasi jari pasien tersebut juga seperti itu. Gitu terus kemudian menyatakan bahwa yang dikatakan positif refleks positif adalah terjadi fleksi jari telunjuk dan ibu jari serta jari-jari lainnya itu ya. Untuk penilaiannya sama, apabila melakukan dengan tepat seluruh langkah dan menyampaikan definisi positif baru mendapatkan nilai poin 3 atau nilai 20. Kemudian pemeriksaan refleks Hoffman sama ya ini ya. Jadi tidak diharapkan muncul refleksnya, tapi tahu yang namanya positif itu seperti apa. Ini dia ya, cara pegang jarinya seperti ini, ya tangannya seperti ini, caranya stimulasinya jarinya seperti ini. Itu terus kemudian pemeriksaan refleks Babinski dan Cadok. Untuk variasi soal yang ketiga, yang temennya tandem. Temennya jalan apa namanya rombak sama tandem tadi itu ya. Itu pemeriksaan refleks Babinski dan Cadok. Babinski gambarnya seperti itu ya. Kalau Cadok di sini ya, Malleolus ini caranya juga sebenarnya, dan jangan lupa dilakukan pada kedua kaki ya, gitu. Dan disampaikan bahwa refleks positif adalah terjadi dorsum fleksi ibu jari kaki diikuti pengembangan dan seterusnya. Itu. Dan refleks Gordon dan Shaffer ya. Jadi Gordon itu dipencet betisnya secara keras dan Shaffer dipencet tendon Achillesnya secara keras. Itu tadi ya. Caranya seperti itu, caranya memegang betis juga harus seperti itu, memegang tendon seperti itu. Dan dilakukan pada kedua kaki, jangan lupa. Kemudian disampaikan positifnya apa. Itu kemudian untuk yang terakhir, itu sudah yang terakhir ya. Oh, berarti tadi yang terakhir itu ini ya, apa temennya Sternocleidomastoideus ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini saya share di tempat pengumuman tadi itu di Google Classroom-nya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Izin bertanya, dokter. Mm-mm. Untuk pemeriksaan-pemeriksaan dari refleks tersebut, meskipun hasilnya negatif, apakah tetap diomongkan ke dokter kalau refleks positifnya itu begini, gitu nggih, Ya, dokter? justru nilainya itu di ngomongnya itu. Oh, nggih. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Jadi nggak peduli pasiennya keluar apa enggak, itu refleksnya pokoknya diomongkan. Hasil positifnya kalau gini, atau hasil abnormalnya kalau gini, gitu. Jadi eh, sesuai yang diminta sama soalnya. Nggih, baik, dokter. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, dokter. Mm-mm. Berarti yang disampaikan ini yang diujikan nanti, nggih? Ya, hanya ini yang diujikan. Baik, dokter. Terima Jadi kasih. kalau tadi memperhatikan ya, tadi itu ada di judul-judulnya itu saya kasih warna, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah. Itu pasangan-pasangannya.
gitu. Jadi nervus cranialis yang warnanya hijau nanti itu soalnya gabung sama pemeriksaan refleks yang warnanya hijau. Demikian yang kuning juga, kuning cranialis, kuning refleks, biru cranialis, biru refleks, sama merah cranialis sama merah refleks itu jodohnya. Dalam satu stasiun maksudnya. Jadi dalam satu stasiun itu melakukan itu. 4 pemeriksaan, masing-masing nilainya 20, tambah profesionalitas itu juga nilainya 20. Jadi total 100. Ada lagi? Besok insya Allah ini ya, apa namanya, saya ada gitu pada saat sedang latihan ya. Jadi saat CSL Mandiri itu insya Allah saya juga ada di situ karena ada kakak kelas yang belum ini ya, belum apa istilahnya, belum CSL gitu. Jadi nanti apa namanya, saya ada di situ gitu kalau seandainya misalnya ada pertanyaan lagi. Ya, bila sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Itu semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima dokter. kasih banyak, Terima dokter. kasih. Terima kasih banyak dokter.